Alhamdulillahilladzi ja'ala syukra hablal in'ami wal ifdal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun karimun muta'al. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul rijal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal. Amma ba'du fa ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada nikmat yang lebih menggembirakan, tidak ada anugerah yang lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat Rasulullah setelah Islam dan iman, melainkan tatkala mereka berhijrah ke Madinah, diberi oleh Allah tempat dan negeri yang aman, yang mana saat ini kita berada di bulan Muharram, bulan awal daripada tahun Hijriah 1443. Begitu juga hadirin, tidak ada nikmat yang lebih membahagiakan, tidak ada nikmat yang lebih besar bagi kita setelah kita dipilih oleh Allah, dijadikan bagian dari umat Rasulullah, dijadikan bagian dari umat yang dicintai oleh Allah dengan iman dan Islam. Melebihi nikmat kita diberi negeri yang aman, yang baru saja kita peringati hari kemerdekaan negeri kita tercinta ini hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan lain agar nikmat ini tetap kecuali dengan bersyukur. Asyukru hablun ni'am. Syukur adalah tali nikmat hadirin. Kenikmatan itu bagaikan binatang buas yang kapan saja bisa lari dan lepas. Akan tetapi kalau diikat maka dia tidak akan bisa lepas hadirin. Nikmat dari Allah, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang kelihatan ataupun yang tidak terlihat, bisa saja diambil oleh Allah kalau kita tidak mengikatnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah
baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menceritakan sebuah negeri yang bernama negeri Sabah. Negeri yang disifati oleh Allah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Negeri yang begitu makmur, negeri yang begitu berkah karena ridho Allah turun di negeri tersebut. Hadirin, negeri tersebut dahulu Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepadanya, kepada daerah dan negeri Sabah tersebut. Allah mengutus, menurut salah satu pendapat Al-Imam As-Suddi, beliau mengatakan arsalallahu ilaihim 12 alfa nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus ke negeri Sabah 12.000 nabi untuk berdakwah di negeri tersebut, untuk mengajak para penduduknya beriman kepada Allah, untuk mengajak penduduknya untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Sabah terletak di daerah Yaman sana, hadirin. Akhirnya orang-orang yang ada di negeri tersebut, mereka beriman kepada Allah. Mereka patuh dengan apa yang diajarkan oleh 12.000 nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang diutus oleh Allah itu banyak, hadirin. Yang wajib kita ketahui namanya ada 25 nabi karena beliau-beliau namanya tercatat di Al-Qur'an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nabi ribuan, dan bahkan para ulama mengatakan ada tidak kurang dari 124.000 nabi, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah mereka taat kepada para nabi yang telah diutus tersebut, maka negeri itu menjadi negeri yang sangat berkah, hadirin. Di kanan dan kirinya terdapat kebun-kebun buah-buahan yang begitu subur. Bahkan kalau memanen buah tidak perlu memakai alat panen, hadirin, cukup membawa wadah berjalan dari sini ke ujung sana, maka wadah tersebut sudah penuh dengan buah-buahan yang matang, yang enak, yang lezat, tanpa harus bersusah payah naik atau dengan alat-alat untuk mengambil buah. Hadirin, subhanallah, negeri yang begitu bersih luar biasa. Bahkan dikatakan di kitab tafsir Jalalain, yamurul gharib wa fi thawbihi qamlun famata li sofai hawaiha. Ada orang asing yang masuk ke negeri tersebut, bahasa sekarang turis, hadirin. Kalau masuk ke negeri tersebut, di pakaiannya ada kutu, di pakaiannya ada lalat, maka lalat ataupun kutu tersebut tidak lama akan mati jika telah memasuki negeri tersebut. Kenapa? Karena saking jernih, bersih, sehatnya daerah tersebut, udara di sana, hadirin. Subhanallah. Dan ini tidak dijumpai dimanapun, baik di barat ataupun di timur. Kita lihat sekarang yang katanya negeri yang modern, yang hebat, yang maju, apakah dijumpai, hadirin, kalau ada lalat masuk ke negeri tersebut mati? Tidak ada, hadirin. Ini sungguh negeri yang begitu luar biasa berkahnya. Bahkan di sana tidak ada tikus, tidak ada ular, tidak ada hewan-hewan yang berbahaya, hadirin. Qit'atun min qita'il jannah, seakan-akan bagaikan sepotong daripada potongan surga. Subhanallah. Akan tetapi apa yang terjadi, hadirin, dari generasi ke generasi, ternyata para penduduk Sabah mulai mereka tidak mengikuti jalan datuk-datuknya, yang mana datuk-datuknya taat kepada para nabi. Akan tetapi generasi-generasi selanjutnya, hadirin, mulai menyimpang dari jalan yang telah digariskan. Maka apa yang terjadi, hadirin? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Negeri yang begitu subur dan hebat itu, hadirin, makmur luar biasa, hadirin. Mereka berpaling dari jalan Allah, pengen cari kemajuan dengan jalan lain, pengen cari kemakmuran dengan cara lain. Maka demi Allah, di dunia ini tidak ada cara maju dan modern dan berkah kecuali cara yang dibawa oleh para rasul, cara yang dibawa oleh para nabi,
cara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, semenjak suatu negeri menjunjung tinggi nilai-nilai agama, maka negeri tersebut akan bertahan dan semakin berkah hadirin. Mereka berpaling dari jalan para nabi. Akhirnya Allah mengirimkan peringatannya, banjir bandang yang begitu besar, menghancurkan negeri Sabak yang begitu makmur dan terkenal tersebut hadirin, meluluh lantahkan keadaan negeri tersebut yang semula bagaikan potongan surga, berubah secara mendadak menjadi bagaikan sampah-sampah potongan neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan ini, dan cerita ini bukan dongeng hadirin, cerita ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di akhir cerita tersebut Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir, mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Yang demikian itu aku hancurkan negeri Sabak yang mana sebelumnya penuh dengan keberkahan, berkah zahir, berkah batin. Aku luluh lantahkan negeri tersebut bima kafar, karena sebab mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena sebab mereka durhaka kepada ajaran para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hal nujazi illal kafur. Tidakkah aku membalas yang demikian ini kecuali kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen kita diberi nikmat oleh Allah, kemerdekaan, nikmat yang begitu besar. Setelah para pejuang mengusir para penjajah hingga negeri kita merdeka, maka saat ini tugas kita hadirin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terjajah dengan nafsu kita. Kita menjadi orang-orang yang tertindas dengan nafsu dan ego kita hadirin. Kita menjadi orang-orang yang tertindas dengan ego keinginan, yang bahkan keinginan tersebut menyalahi dan bahkan menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang dia hidup di negeri yang merdeka, yang aman, akan tetapi hakikatnya dia terjajah oleh nafsunya, dia terjajah oleh ambisinya hadirin. Pengen kaya, kerja siang malam sampai sore, dia lupa sholat, dia lupa melaksanakan puasa Ramadan saat Ramadan. Ketika dia kaya, dia tidak peduli bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Ketika dia sukses, dia tidak peduli bagaimana orang yatim, bagaimana para fuqara yang ada di kanan kirinya yang kelaparan. Dia lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin, yang kita miliki di dunia ini apa hadirin? Bukankah kebutuhan kita adalah makanan yang cukup kita makan dan setelah itu akan jadi kotoran? Bukankah kebutuhan kita adalah pakaian yang kita pakai lama-lama kusang, rusak, sobek? Rumah yang bisa satu saat kita tinggalkan hadirin. Akan tetapi kalau orang ketika dia sudah meninggal hadirin, makanan yang dia nikmati setiap hari, pakaian yang dia pakai setiap hari, kendaraan, harta, rumahkah, semuanya hadirin, ketika orang meninggal diantar oleh tiga hal. Yang pertama, keluarganya hadirin ikut mengantar. Yang kedua, hartanya ikut mengantar ke kubur hadirin. Mungkin mobilnya, motornya ikut mengantar ke kubur hadirin. Akan tetapi dua-duanya ini kembali ke rumah dan dia ditinggalkan sendiri di dalam kubur. Tinggal satu yang ketiga ini hadirin, yaitu amal perbuatannya, amal ibadahnya saat di dunia. Kalau dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, mengikuti jalan Nabi Muhammad, mengikuti garis-garis yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjaga sholat, menjaga dan memerintah anak-anaknya untuk sholat, memerintahkan anak-anaknya untuk mengaji,
memerintahkan dan mendidik anak-anaknya untuk dekat dengan Nabi, maka itulah orang yang dikubur dia akan penuh dengan kebahagiaan. Hadirin, dikubur dia akan tersenyum, tertawa karena mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hadirin, orang yang di dunianya dia tertidur dalam kemaksiatan, tertidur dalam kelalaian, dan dia tidak bangun kecuali setelah diberi dua patok, yaitu di dalam kuburnya. Hadirin, maka andaikan jeritan siksa kuburnya bisa didengar oleh manusia yang ada di sekitarnya, semua manusia yang hidup tidak akan doyan lagi makan, tidak akan doyan lagi minum, tidak akan mau lagi mencari uang dan lain sebagainya, karena memikirkan besok aku juga seperti itu di dalam kubur. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar dari Allah. Kita tidak pernah minta, tapi kita ditaruh di negeri yang aman seperti ini hadirin. Maka jangan sia-siakan nikmat Allah yang besar ini hadirin. Jangan sia-siakan nikmat Allah yang besar ini hadirin.